ini katanya akan Ya, mengadakan coaching dengan Bu Siti Rahimah. Dan saya sebagai pengamatnya, Bu. benar Bu Sumarni. Saya hari ini coachnya dan Bu Siti Rahimah sebagai coachingnya Baik, sama Bu Siti. baik Bu Nurlela. Di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coaching, coaching Ibu bersama dengan Ibu Siti Rahimah. Dan saya juga sudah menyediakan rubrik penilaian dengan rentang 1 sampai 4. Nah, di situ akan dilihat kita menggunakan alur kita dengan menggunakan rasa. Terus untuk penilaiannya nanti nilai maksimalnya Bu 4. Jadi ada 1, 2, 3 sampai dengan 4. Iya, baik Bu Sumarni. Saya mau tahu kompetensi apa yang Bu Nurlela mau kembangkan pada coaching hari ini, Bu. Saya mau mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi, Bu? Saya maunya sih lebih yang spesifik kepada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu keterampilan menyimak, dalam hal ini sedikit bicara dan lebih banyak untuk mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya. Menurut Bu Lela, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang akan Ibu kembangkan nantinya, Bu? Ya, indikator ketercapaiannya yaitu indikator fokus pada pusat komunikasi atau coach dan dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baiklah, kalau begitu Bu Nurlela. Sekarang silahkan Bu Nurlela melaksanakan coaching dengan coachingnya. Terus untuk sementara itu berlangsung, saya akan mengobservasinya. Silahkan Bu Nurlela untuk melaksanakannya. Baik Bu, terima kasih. Silahkan dilanjutkan dengan Ibu Siti Rahimah untuk melakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Siti, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lela, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tetapi saya ada sesuatu yang menjadi mengganjal di pikiran saya Bu. Agak membuat saya sedikit gelisah Bu. Oh, kira-kira apa yang Ibu Siti ingin sampaikan? Silakan Bu. Begini Bu Lela. Ini pengalaman saya pribadi. Kemarin itu saya mengajar di kelas saya. Kemudian anak-anak curhat kepada saya yang mengatakan ada sesuatu masalah di kelas sehingga ada seorang guru yang tidak mau masuk lagi ke kelas dan tidak mau mengajar di kelas selama jamnya beliau. Kemudian saya tanya, kenapa bisa begitu, Nak? Ada permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian beberapa anak mengatakan, kami beberapa dari siswa di sini, tapi tidak semuanya ya Bu, ya hanya beberapa aja kami mengerjakan tugas dari Ibu. Tetapi mengerjakannya di jam pelajaran beliau dan beliau mengetahuinya dan langsung marah. Kemudian beliau meninggalkan kelas dan tidak kembali lagi sampai jam pelajaran beliau itu berakhir. Dan itu terjadi lagi di jam pelajaran beliau berikutnya. Beliau tidak mau masuk lagi, Bu. Itu yang dikatakan anak-anak di kelas. Sebenarnya ya Bu ya, itu bukan masalah saya sama guru tersebut, tetapi itu membuat saya merasa tidak enak dan menjadi pikiran saya karena tugas yang dikerjakan anak-anak pada saat jam pelajaran beliau itu adalah tugas dari saya. Nah, itu Bu yang menjadi permasalahan saya, Bu. Oh, jadi intinya dari permasalahan itu Ibu dicurhati sama anak-anak bahwa di kelas itu ada masalah ya, yaitu seorang guru yang tidak mau mengajar lagi gara-gara mereka mengerjakan tugasnya Ibu. Oke Bu, berarti itu permasalahannya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang menjadi tujuan akhir yang ingin Ibu peroleh?
Begini Bu, saya ingin keadaan kembali seperti semula Bu, yaitu pembelajaran kembali normal dan hubungan baik bisa terjalin lagi antara guru dan semua murid yang ada di kelas. Gurunya bisa masuk ke kelas lagi dan proses belajar mengajar bisa berlangsung lagi Bu. Oh, berarti pada intinya Ibu menginginkan ya bahwa kondisi di kelas itu normal lagi dan gurunya mau mengajar lagi. Begitu ya Bu ya? Terus di Iya, sini iya benar kira-kira sekali Bu. kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk membuat keadaan itu kembali seperti semula, Bu? Eh, saya sebenarnya sudah memberikan pembinaan pada anak-anak, Bu. Ketika mereka melakukan sharing seperti itu, saya langsung melakukan pembinaan di kelas. Saya katakan Ya. pada mereka, coba kalian minta maaf kepada guru tersebut. Saya ingin kalian semua satu kelas ini meminta maaf pada guru tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan saya ingin kelas ini lebih bertanggung jawab lagi. Kalau misalnya kalau misalnya tugasnya diminta dikerjakan di rumah, ya dikerjakan di rumah. Jangan sampai dikerjakan di sekolah, apalagi mengganggu pelajaran lain. Dan saya sudah melakukan pembinaan itu, Bu. Dan waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu hari Kamis itu, anak-anak langsung mencari dan mendatangi beliau di kantor. Tetapi mereka tidak menemukan guru tersebut di kantor. Lalu saya memberikan saran lagi pada mereka. Coba kalian WA ibunya. Kalian kan ada grup WA. Lalu anak-anak coba chat guru tersebut dan dibalas oleh guru itu. Beliau bilang, oke, besok temui ibu di musola. Hmm. Semua murid harus datang ke musola. Guru tersebut mengatakan itu di chat. Kemudian saya bilang pada anak-anak murid saya, ya udah persiapkan diri kalian untuk menemui guru tersebut di musola dan meminta maaf pada beliau. Kemudian keesokan harinya setelah istirahat pertama, anak-anak menunggu di musola. Ternyata Bu, guru tersebut tidak datang dan tidak memberikan kabar. Ketika dicat lagi, ternyata guru tersebut tidak membalas pesan. Dan itu yang dikatakan oleh anak-anak pada saya, Bu. Dan saya dalam proses menunggu juga untuk pembelajaran minggu depan, apakah guru tersebut sudah masuk kelas atau belum. Dan ternyata guru tersebut belum masuk kelas juga. Nah, kebetulan jam pelajaran saya dan jam pelajaran beliau itu beruntun. Beliau masuk jam pertama dan Iya. saya masuk setelah jam pembelajaran beliau. Karena waktu itu mereka curhat di jam terakhir pada saya, seminggu kemudian saya tanya lagi sama anak-anak, apakah guru tersebut sudah mau masuk kelas dan mengajar kembali? Dan ternyata Bu, masih belum juga. Dan beliau masih tidak memberikan kabar. Dan ketika anak mencari beliau di kantor, beliau juga tidak ada. Kemudian dicat kembali oleh anak-anak, ternyata tidak menjawab juga, Bu. Seperti itu, Oh, Bu. berarti intinya anak-anak sebenarnya sudah melakukan apa yang Ibu arahkan ya? Iya, betul sekali, Bu. Anak-anak sudah melakukan apa yang sudah saya arahkan dan anjurkan. Kalau dilihat dari perolehan skala yang saya dapatkan itu baru 40, Bu. Masih di bawah 50% karena belum mendapatkan hasil. Guru tersebut belum mau masuk kelas dan belum mau mengajar, Bu. Kalau kita ukur tadi skalanya baru 4 ya? Iya, benar, Bu. Baru 4, Bu, skalanya. Oh, iya. Kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut gimana, Bu? Mungkin ya Bu ya, saya akan melakukan cara lain Bu. Yang pertama mungkin saya akan coaching dengan guru tersebut. Saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, berbicara dari hati ke hati, sebenarnya ada apa dengan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bantuan dengan teman sejawat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seandainya kalau sudah dua langkah tersebut masih belum berhasil juga, saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah agar bisa mempertemukan guru tersebut dengan anak-anak, Bu. Sehingga permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan dan menemukan titik temu atas permasalahan mereka. Seperti itu, Bu. Kira-kira dari langkah tersebut yang mana yang mau diprioritaskan? Tadi kan ada langkah 1, ada langkah 2, dan langkah 3, Bu. Tadi kan sudah saya urutkan ya Bu ya, dan Ya. mungkin besok pagi saya akan mulai bergerak. Saya akan melakukan dialog langsung dengan beliau. Seperti itu Bu, rencana saya Bu. Hmm.
Jadi peluangnya itu sudah dipenuhi semua Ibu ya. Sekarang tinggal komitmennya apa? Komitmen Ibu. Saya akan mengawal kasus ini, Bu, sampai saya benar-benar memastikan, Bu, kalau guru tersebut masuk ke kelas kembali, bisa mengajar kembali, dan melihat hubungan dengan anak-anak sudah baik, Bu. Itu yang ingin saya capai, Bu. Iya. Lalu gimana tindak lanjutnya, Bu? Mungkin ya, itu tadi, Bu, yang sudah saya urutkan tadi, yaitu yang pertama, tindak lanjutnya saya akan melakukan pendekatan, berbicara dari hati ke hati, Bu, minta bantuan dari rekan sejawat, dan kalau perlu saya juga akan minta bantuan dari kepala sekolah, Bu. Baguslah, Bu. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu rasakan sekarang, Bu? Yang saya rasakan, Bu, alhamdulillah, Bu, setelah berbicara dengan Ibu Lela, alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa plong, permasalahan saya sedikit terasa lebih ringan karena sudah berbicara sama Ibu Lela. Iya. Alhamdulillah, Bu. Sepertinya waktu kita sudah habis ya, Bu. Lonceng sudah bunyi, artinya kita harus masuk kelas. Mudah-mudahan nanti Ibu selesaikan semuanya dan kembali lancar seperti semula. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, terima kasih juga Ibu Lela sudah mau berbagi masalah dengan saya ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Wah, luar biasa coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Bu Siti Rahimah tadi ya, Bu. Baik, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Bu Nurlela dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan rasa. Menurut Bu Nurlela, apakah Bu Nurlela sudah mencapai indikator yang seperti Ibu inginkan tadi sesuai sesi pra-observasi? Kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi oleh Bu Lela? Saya merasa saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu indikatornya pada pusat komunikasi atau coach dalam arti mampu fokus pada yang dikatakan coach dan mampu memahami keseluruhan makna bahkan yang tidak terucapkan. Baik Bu, tadi saya juga sudah menyimak berlangsungnya proses coaching Ibu bersama Ibu Siti Rahimah. Bu, Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coaching Ibu tadi ya Bu ya, sehingga apa yang dibicarakan dapat Ibu maknai secara keseluruhan. Dalam hal ini, Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik, dan coaching Ibu juga bisa menceritakan seluruhnya dengan baik, sehingga bisa memperoleh solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Terus, luar biasa Bu Nurlela atas coachingnya. Jika saya nilai, Ibu sudah memperoleh nilai yang sangat maksimal sekali sebagai coach. Terima kasih Bu sudah mengobservasi jalannya coaching dengan baik. Bu Nurlela, satu lagi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi di kemudian hari, Bu? Iya Bu, saya mau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencapai indikator menemukan banyak peluang yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, baiklah Bu Nurlela. Pada pertemuan akan datang, saya mau melihat Ibu bisa mendengar cerita Ibu Siti Rahimah secara langsung, kemudian bisa mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik, dan bisa mencapai indikator baru yang lebih baik lagi. Terima kasih dulu Ibu Siti Rahimah, Ibu Nurlela. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumarni, hari ini katanya akan mengadakan coaching dengan Ibu Nurlela dan saya sebagai pengamatnya. Benar Bu Siti Rahimah, saya sebagai coachnya dan Ibu Nurlela sebagai coachingnya. Baik Bu Sumarni, di sini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk coaching bersama
coaching Ibu bersama Ibu Nurella dan saya juga menggunakan rubrik penilaian dengan rentang 1 sampai 4. Untuk ketepatan setiap langkah coaching yang menggunakan alur tirta serta mendengarkan dengan rasa. Untuk nilai maksimalnya itu 4 ya Bu ya. Baik, Bu. Saya mau tahu kompetensi apa yang Ibu Sumarni mau kembangkan pada proses coaching kita hari ini. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya maunya lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan secara aktif, yaitu keterampilan menyimak, dalam hal ini sedikit bicara, dan lebih banyak mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya, Bu. Menurut Ibu Sumarni, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang akan Ibu kembangkan itu tadi? Indikator ketercapaiannya yaitu indikator fokus pada pusat komunikasi atau koci. Dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan koci dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan, Bu. Baiklah Bu Sumarni. Sekarang silahkan Bu Sumarni melakukan coaching dengan coachnya Ibu Nurella dan sementara itu berlangsung, saya akan mengobservasi prosesnya. Silahkan ya Bu ya. Baik, Frida. Siang Bu Marni. Selamat siang. Apa kabar Bu Lela? Kabar baik. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Ya Bu. Ada apa Bu? Begini Bu, saya akhir-akhir ini ada salah satu peserta didik di kelas saya tuh dia jarang masuk Bu. Oh gitu. Kemudian apa yang menjadi tujuan diskusi kita kali ini Bu? Yang ingin Ibu bicarakan itu mengenai apa Bu? Saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi peserta didik saya yang tadi tidak mengikuti PBM tersebut Bu. Karena saya khawatir dia kesulitan mengikuti penilaian akhir semester ini karena kan sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Nah, jadi saya berdiskusi agar kita dapat menemukan solusinya, Bu. Apakah sudah Ibu deteksi apa kendala yang menyebabkan peserta didik Ibu di kelas mengalami permasalahan itu, Bu Lela? Dia sudah ada bercerita, Bu, katanya HP-nya rusak. Dan dia terpaksa tidak turun sekolah karena bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli HP baru, Bu. Terus, bagaimana tindak lanjut Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Inilah kemarin itu yang sempat saya bingung. Jadi saya ingin dapat masukan dari Ibu supaya apakah tindakan saya ini sudah benar. Gitu. Kemudian apa yang bisa saya bantu, Bu Nurlela? Saya ini sebenarnya cuma guru mapel ya Bu. Saya berusaha untuk melibatkan wali kelas, kepala sekolah, agar bisa membantu menyelesaikan masalah ini Bu. Apakah Ibu pernah melakukan kunjungan langsung ke rumah peserta didik Ibu tersebut, Bu? Atau wali kelasnya mungkin ada pernah datang ke tempat peserta didik tersebut? Kalau saya tidak pernah Bu, yang pernah itu wali kelasnya. Dan beliau menyampaikan, kebetulan anak ini juga tinggal dengan neneknya saja Bu. Orang tuanya berpisah, jadi memang agak sulit karena satu rumah Bu. Kemudian apa penjelasan dari pihak keluarga yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga ke wali kelasnya tersebut? Sebenarnya pihak keluarga sudah mengingatkan juga agar anak ini bekerjanya cuma pada hari libur. Tetapi dia punya alasan, Bu. Punya alasan katanya kebanyakan tugas, materi itu harus menggunakan HP. Jadi dia mengambil kebijakan bekerja itu supaya bisa mengikuti pembelajaran, Bu. Itu disampaikan dan juga ke wali kelasnya. Dalam hal ini neneknya di rumah. Bu,
Apakah ada solusi, Bu, dari pihak sekolah untuk permasalahan peserta didik Ibu tersebut? Siapa tahu kan ada solusi dari pihak sekolah, barangkali Bu yang bisa membantu. Saya berencana begini Bu, dia dengan wali kelas kami mau menghadap ke kepala sekolah agar sementara dia mengumpulkan uang itu agar anak ini bisa dibantu dengan dipinjami sarana punya sekolah. Seperti itu, Bu. Kalau begitu, sudah ada jalan ya, Bu ya? Sarana sekolah apa, Bu, yang sekiranya bisa membantu anak itu untuk mengatasi permasalahan belajarnya? Apakah pihak sekolah itu melakukan tindakan seperti apa, Bu? Jadi begini, kebetulan di sekolah kita kan ada sarana HP yang digunakan pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran ataupun pada saat mengikuti penilaian akhir semester. Jadi pihak sekolah itu menyediakan sarana. Jadi rencananya kami dengan wali kelas itu akan meminta izin kepada sekolah agar anak itu dipinjamkan dulu sarana sekolah HP tadi agar dia bisa mengikuti ulangan dan dia juga bisa mempersiapkan diri Bu untuk memiliki materi yang memang diberikan guru-gurunya kebanyakan melalui sarana WA Bu. Seperti itu. Kalau begitu terpecahkan Bu ya permasalahan Ibu yang menjadi beban pikiran Ibu tersebut? Untuk yang itu insya Allah sudah Bu. Cuman saya ini agak bingung Bu masih. Kendalanya adalah kan dia sering ketinggalan pelajaran Bu. Kalau untuk masalah HP tadi sudah ada ya. Berarti sudah tepat yang itu. Rencananya itu akan saya tindak lanjuti dengan meminjamkan HP dari sekolah tadi dan kemudian disetujui. Tetapi menangani ini lagi Bu. Dia yang ketinggalan materi itu Bu Marni. Oh begitu ya. Apakah Ibu ada solusi lain untuk mengatasi yang dia tertinggal materi ini, Bu? Saya berinisiatif, dia itu saya berikan tugas pengganti. Maksudnya mengganti ketika dia tidak hadir pada saat orang lain melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan fotokopian materi agar dia bisa mengejar ketinggalan dan belajar secara mandiri, Bu. Bagus itu, Bu. Menurut saya sangat bagus sekali. Apa yang sudah Ibu dan pihak sekolah lakukan itu bagus sekali menurut saya. Ibu sudah luar biasa mempercayakan saya untuk bisa mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan ini. Bagus sekali Bu, arahan Ibu, kemudian tujuan yang ingin Ibu tuju kepada peserta didik itu sudah tercapai menurut saya Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada rasa lega Bu setelah berbicara dengan saya nih Bu? Alhamdulillah Bu, saya menjadi lebih tenang karena setidaknya ada penguatan juga dari Ibu dan saya bisa memutuskan bahwa tepat sudah kita meminjami supaya dia tetap bisa sekolah. Kemudian untuk mengejar ketinggalan tadi saya akan memberikan tugas pengganti. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pendapat juga untuk kasus yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Lela. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk bisa menjadi teman Ibu untuk berbagi. Ya. Sampai ketemu Bu Marni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Siti Rahimah, silakan. Wah, luar biasa sekali Bu, coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Ibu Nuraila tadi Bu. Terima kasih. Baik Bu. Sekarang, iya, baik sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Sumarni dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa tadi. Ibu Sumarni, apakah Ibu Sumarni sudah mencapai indikator yang seperti Ibu inginkan dari sesi pra-observasi kita? Kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi, Bu? Saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian yaitu indikator pada pusat komunikasi
atau coach dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Bisa Bu, saya memahami apa yang diinginkan atau yang ingin disampaikan oleh coach kepada saya sebagai coach. Itu Bu. Baik Bu, tadi saya juga menyimak berlangsungnya proses coaching itu, Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan terhadap coachingnya tadi ya Bu ya, sehingga apa yang dibicarakan dapat Ibu maknai secara keseluruhannya. Dalam hal ini, Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik. Dan coach Ibu juga bisa menceritakan seluruhnya dengan baik sehingga bisa memperoleh solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Nah, luar biasa sekali Ibu Sumarni atas coachingnya. Jika saya nilai ini sudah memperoleh nilai yang maksimal, Bu. Terima kasih Bu Siti Rahimah sudah mengobservasi jalannya coaching yang saya lakukan ini. Iya, Bu. Bu Sumarni, satu lagi, Bu. Ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi di kemudian hari? Oh, kalau yang itu saya memang ada pemikiran untuk sampai ke sana. Saya maunya mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada saat saya ingin mengcoach saya ingin menanyakan hal-hal yang memang pada prinsipnya mengarahkan dia kepada tujuannya tanpa saya harus memberikan solusi. Sehingga bisa mencapai indikator untuk menentukan banyak peluang yang akan dilakukan oleh coach saya. Itu, Bu. Oke, baik Bu Sumarni. Pada pertemuan yang akan datang, saya mau melihat Ibu bisa dengan cerita Ibu Norela dalam mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik dan mencapai indikator baru yang lebih baik lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rahimah. Selamat pagi, Bu. Katanya hari ini Ibu mau mengadakan coaching dengan Bu Marni dan saya sebagai pengamatnya. Benar Bu Lela, saya sebagai coach-nya dari Ibu Sumarni dan sebagai coach-nya nanti Ibu Sumarni. Oh iya, baik Bu. Di sini sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coaching. Jadi dengan Bu Siti Rahimah nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan rentang nilai 1 sampai 4 ya. Nah, kemudian untuk ketepatan tiap langkah, coaching juga menggunakan alur tirta serta mendengarkan dengan rasa untuk nilai maksimalnya 4 ya, Bu. Baik Bu Lela, baik. Nah, kemudian saya ingin tahu kompetensi apa yang Bu Rahimah ingin kembangkan per coaching hari ini. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya maunya lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu keterampilan menyimak. Dalam hal ini, sedikit bicara dan lebih banyak untuk mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya, Bu. Iya. Menurut Bu Rahimah, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang akan Ibu kembangkan tadi? Indikator ketercapaiannya yaitu indikator fokus pada pusat komunikasi atau koci dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan oleh koci dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan, Bu. Iya, baiklah Bu, silahkan Ibu Rahimah melaksanakan coaching dengan Ibu Sumarni dan saya akan mengobservasi prosesnya. Silahkan Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Siti Rahimah, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan selama ini Bu. Selamat pagi juga Ibu Sumarni. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu,
Kebetulan saya mengajar di sekolah kejuruan, di SMK ya Bu ya, dan saya dipercayakan menjadi ketua jurusan di sana. Akhir-akhir ini salah satu guru produktif kami jarang masuk mengajar Bu, sedangkan ini sudah mendekati ulangan akhir semester ganjil 2022. Oh, begitu. Kemudian apa yang menjadi kendala Ibu? Saya khawatir dia kesulitan memberikan penilaian akhir semester ganjil ini, dan peserta didik kami ketinggalan materinya jadinya, Bu. Oh iya, apa itu sudah dilakukan panggilan 1, 2, dan 3 kepada guru tersebut? Siapa tahu terdapat kendala. Sudah, Bu. Pada saat saya memanggil, baik itu panggilan pertama, kedua, dan ketiga, dia bercerita ada masalah keluarga, sehingga dia bekerja menjadi terganggu. Terus bagaimana bagian tindak lanjut Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Sampai saat ini saya sudah melakukan panggilan 1, kedua, dan ketiga. Tapi keterbatasan saya, karena saya hanya sebatas ketua jurusan. Sedangkan pada panggilan pertama, kedua, dan ketiga itu, Bu, masih tidak ada perubahan. Nah, terus saya tidak punya wewenang karena saya tidak kepala sekolah, Bu, di situ. Nah, sehingga saya tidak bisa memberikan tindakan indisipliner terhadap rekan sejawat saya itu, Bu. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Begini Bu Siti Rahimah, rencananya saya akan menemui kepala sekolah nih ya, langkahnya yang pertama. Kemudian selanjutnya saya akan membawa bukti fisik berupa absen kehadiran guru di jurusan kami tersebut. Serta saya ingin menyampaikan juga Bu kepada kepala sekolahnya tentang keluhan-keluhan peserta didik kami yang pada saat pembelajaran tidak dimasuki oleh Bapak itu di ruangannya memberikan pengajaran. Artinya sudah Ibu temukan solusinya ya? Benar sekali Bu Siti Rahimah. Setelah berbicara dengan Ibu, pemikiran saya jadi terbuka Bu. Memang saya harus memberi ketegasan pada guru tersebut. Karena apa yang guru tersebut lakukan sangat merugikan banyak pihak Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Saya juga turut senang apabila dengan berbicara dengan saya, Ibu merasa lebih lega dan Ibu terbuka pemikirannya sehingga mendapatkan solusi. Harapan saya permasalahan tersebut akan cepat terselesaikan. Semoga kepala sekolah Ibu bisa merealisasi permasalahan ini sehingga semua pihak bisa merasa aman, Bu. Terima kasih Bu, Ibu sudah bersedia mendengarkan penyampaian saya sehingga pikiran saya bisa lebih terbuka. Iya, Bu, sama-sama. Sukses selalu buat Ibu dan rekan-rekan di sana ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Silahkan Bu Nurlela untuk Ibu Nurlela sebagai pengamat. Wah, luar biasa coaching yang sudah Ibu laksanakan hari ini ya. Kemudian kita akan lanjut ya Bu, akan mengidentifikasi ketercapaian Bu Siti Rahimah laksanakan coaching sesuai dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Menurut Ibu Siti Rahimah, apa yang sudah dicapai dalam indikator seperti apa ini tadi sudah mencapai indikator yang Ibu inginkan tadi sesuai sesi observasi. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi Bu? Saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu indikator pada pusat komunikasi atau coach dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baik Bu, tadi saya juga sudah menyimak ya berlangsungnya proses coaching itu. Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coach. Ibu juga tadi sudah dapat dibicarakan dengan baik dan Ibu maknai secara keseluruhannya. Dalam hal ini Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik dan coach juga sudah bisa menceritakan seluruhnya dengan baik sehingga solusi yang tepat sehingga bisa memperoleh solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Luar biasa Ibu Siti Rahimah. Jika saya nilai Ibu, saya rasa itu sudah maksimal Bu. Terima kasih Bu Nurlela sudah mengobservasi jalannya coaching saya dengan baik.
Bu Rahima, satu lagi nih, kompetensi apa lagi Iya, yang Ibu Bu. kembangkan kemudian? Saya mau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencapai indikator menemukan banyak peluang yang akan dilakukan selanjutnya, Bu. Oke, baiklah Bu Siti Rahimah. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan melihat Ibu bisa dengan cerita Bu Siti Rahimah dalam mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik dan mencapai indikator baru yang lebih baik lagi ya Bu. Terima Iya, Bu kasih. Nurlela. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.